Di Montauk, New York, Maddie bergegas keluar rumahnya saat dia melihat mantannya Gary menggunakan truk dereknya untuk mengambil mobilnya. Ternyata kendaraan tersebut diambil alih karena dia berutang pajak properti atas rumah yang diwarisi dari ibunya. Dan sumber pemasukannya hanya dari bartender dan mengemudi Uber. Tanpa mobil, peluang membayar utang tersebut semakin kecil. Gary marah pada Maddie karena Maddie membuatnya seolah menjadi hantu. Namun Maddie masih mencoba menggodanya dan mengatakan bahwa dia telah memikirkannya selama ini. Awalnya Gary percaya, tapi kemudian tamu Maddie yang datang larut malam juga keluar rumah. Maddie mencoba berpura-pura menjadi sepupunya. Tapi pria itu mulai bersikap sayang kepada Maddie, jadi Gary pergi lagi dengan mobilnya. Kini Maddie tidak punya pilihan selain menggunakan sepatu roda untuk pergi bekerja. Dalam perjalanan ke sana, dia melihat truk derek milik Gary yang diparkir di dekatnya. Sementara Gary berada di dalam toko yang sedang memesan makanan. Dia segera menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan mobilnya dari truk derek Gary dan mencoba untuk pergi. Namun dia lupa tentang pengait tambahannya dan sekarang dia terjebak di sana agar Gary dapat melihatnya. Saat dia keluar, dia mengangkat pengaitnya dan memanggil polisi. Beberapa saat kemudian, Maddie ditebus oleh temannya dan bergegas ke tempat kerja. Di bar, seorang pria mencoba meminta minuman beberapa menit sebelum bar buka, sehingga Maddie akhirnya berdebat dengannya hingga manajer memarahinya dan menyuruhnya melakukan hal yang lain. Sambil melipat serbet, Maddie mengoceh tentang situasinya kepada temannya yang sedang hamil, Sarah dan suaminya Jim. Pada saat itu, Sarah menemukan postingan Craigslist yang tidak biasa. Dua orang tua sedang mencari seorang wanita berusia awal 20-an untuk berkencan dengan putra mereka yang introvert, yang berusia 19 tahun, hanya untuk sepanjang musim panas, dan pembayarannya berupa mobil Big Regal. Maddie memutuskan untuk melamar meskipun dia lebih tua umurnya. Keesokan harinya, Maddie bermain sepatu roda menuju rumah keluarganya yang membutuhkan usaha ekstra karena dia harus menaiki jalan layang dan menaiki tangga. Keluarga Bakers mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, dan ketika mereka mengetahui bahwa Maddie berusia 30 tahun, mereka ragu untuk memperkerjakannya. Namun Maddie segera berpidato, mengatakan bahwa jika iklan tersebut masih tayang, itu karena semua gadis muda lainnya telah mengecewakan mereka. Jadi yang mereka butuhkan adalah seseorang yang cukup dewasa yang akan membantu putra mereka memperoleh pengalaman dalam berkencan. Keluarga Bakers menyukai gagasan tersebut dan menjelaskan situasinya. Putra mereka yang bernama Percy. Percy adalah seorang introvert berusia 19 tahun, tipe pemalu yang tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali saat online. Dia tidak minum alkohol, tidak merokok, dan tidak pergi ke pesta. Orang tuanya khawatir bahwa dia akan melewatkan pengalaman masa remajanya, dan mereka ingin dia bersenang-senang, belajar cara berkencan dan membangun kepercayaan dirinya sebelum dia berangkat kuliah di Princeton. Maddie mendapatkan pekerjaan itu. Tapi sebelum dia pergi, orang tua Percy memberitahu bahwa Percy tidak boleh mengetahui kebenarannya. Dia harus bersikap natural agar Percy merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Setelah meminjam mobil tua milik Jim, Maddie mengenakan gaun menggoda dan muncul di penampungan hewan tempat Percy menjadi sukarelawan, di mana ia secara khusus meminta bantuan Jim sambil berpura-pura ingin mengadopsi seekor anjing. Percy menunjukkan kepadanya seekor anjing bernama Milo, sementara Maddie terus menggoda dan melontarkan banyak sindiran, namun sia-sia. Lalu mereka pergi ke kantor untuk mengisi lamarannya dan Maddie harus menyeret sofa kecil ke mejanya agar terus bisa menggoda Percy. Namun sofa tersebut terlalu rendah dan dia tidak memberikan kesan yang baik. Dia terus menggoda sementara Percy menanyakan pertanyaannya yang membuatnya tidak nyaman. Dia memutuskan untuk segera mengakhiri wawancara. Namun Maddie membutuhkan alasan untuk terus berbicara dengannya dan menawarinya tumpangan pulang karena dia tahu alamatnya. Saat Percy bertanya-tanya bagaimana dia mengetahui hal itu, Maddie menyimpan kesalahannya dengan mengatakan kesalahan itu ada di tasnya. Saat itu rekan kerja Percy, Crispin, datang untuk melihat apa yang terjadi. Dan Percy mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia akan berangkat lebih awal. Maddie mengikutinya keluar dan menemukan dia sedang mengambil sepedanya. Jadi dia menawarkan untuk memberinya tumpangan lagi dan meletakkan sepedanya di belakang van untuk membuktikan bahwa dia tidak bisa mengatakan tidak. Begitu mereka sampai di jalan, Maddie mencoba yang terbaik untuk melakukan percakapan yang pantas dan membuat lelucon tentang Percy yang menjadi sandarannya. Mereka membicarakan hal-hal yang menyeramkan Percy sehingga Percy menjadi sedikit takut. Saat Maddie mengambil rute lain, Percy mencoba meminta bantuan dengan ponselnya, tetapi Maddie mengambilnya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah Maddie dan Percy berasumsi dia benar-benar menculiknya sehingga dia menyemprotkan merica ke mata Maddie. Sambil menangis kesakitan, Maddie menjelaskan bahwa dia hanya berpikir Percy sangat seksi.
Percy tidak percaya, tapi dia meminta maaf sambil membantu mencuci matanya dengan selang sebelum mereka setuju untuk bertemu lagi besok untuk kencan yang tepat. Malam berikutnya, Maddie sedang menunggu di bar dan melihat Percy datang mengenakan setelan jas dengan celana pendek karena cuaca panas. Pelayan menanyakan pesanan mereka dan Percy mencoba mengambilkan soda. Namun Maddie menggantinya dengan koktail agar dia dapat belajar sedikit untuk hidup lebih dewasa. Saat pesanan mereka tiba, Percy langsung memuntahkan koktail yang dia minum. Maddie harus memaksanya minum lebih banyak agar dia bisa belajar menangani alkohol sebelum berangkat kuliah. Dia mencoba melanjutkan percakapan lagi, tetapi Percy selalu pemalu dan canggung. Tiba-tiba mereka diganggu oleh salah satu mantan pacar Maddie yang membual tentang pernikahannya sekarang dan mengolok-olok Maddie karena membuatnya menjadi hantu. Namun Maddie menghinanya dengan beberapa sindiran sehingga dia pergi. Setelah itu Maddie dan Percy berjalan-jalan di pantai. Maddie meminta Percy untuk berenang bersamanya, namun Percy menolak dan terjadilah pertengkaran. Untuk mengalihkan perhatiannya, Maddie mulai membuka pakaiannya secara perlahan agar dia dapat melihat dengan baik sebelum dia melompat ke dalam air. Tidak ingin ketinggalan, Percy segera bergabung dengan Maddie, dan Maddie memeluknya untuk mencoba membuat dia bersemangat. Tiba-tiba datang sekelompok remaja mabuk muncul di pinggir pantai dan mengolok-olok mereka. Lalu mereka mencuri pakaian Maddie dan Percy. Maddie berteriak pada mereka dan ketika para remaja tersebut tidak mendengarkan, dia keluar dari air dalam keadaan telanjang untuk melemparkan pasir ke wajah mereka dan mulai memukuli mereka. Para remaja tersebut membela diri dan Maddie ditendang di bagian sensitifnya. Namun dia pulih dengan cepat dan tubuhnya membanting seorang pria, membuat kelompok tersebut takut lalu pergi. Kemudian Maddie kembali menemui Percy, tapi dia tidak menyetujui penggunaan kekerasan yang dilakukan Maddie, yang membuat Maddie marah karena dia menunjukkan bahwa itu adalah pembelaan diri dan bahwa Percy perlu belajar membela dirinya sendiri. Maddie juga mencoba mendekatkan diri dengan Percy, tapi Percy menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan dengan orang asing. Dia perlu memiliki koneksi terlebih dahulu, terutama untuk pertama kali. Kesal dan frustasi, Maddie lalu meninggalkan Percy. Kemudian dia berpakaian sebelum masuk ke mobil, membawa barang-barang Percy. Percy yang telanjang mengikutinya dan meminta pakaian dan teleponnya dikembalikan. Tetapi Maddie hanya memberikan pakaiannya lalu berjalan mundur. Putus asa, Percy yang telanjang melompat ke kap mobil Maddie dan terus meminta handphonenya. Namun Maddie tidak peduli dan mulai mengemudi dengan Percy yang masih berada di atas kap mobilnya. Saat mereka tiba di jalan, kejahatan mereka menarik perhatian polisi dan Maddie khawatir akan kehilangan SIM-nya. Agar bisa lepas dari kejaran polisi, dia dengan berbahaya melewati kereta yang datang. Setelah itu, keduanya pergi ke rumah Maddie dan dia mulai berdansa untuk Percy. Saat Maddie meminta Percy untuk memukul bokongnya dari belakang, dia tidak tahu caranya dan akhirnya menendang Maddie. Selanjutnya Maddie mencoba menari di pangkuannya, namun Percy mengeluh tentang beban di pahanya, sehingga Maddie mengubah posisi mereka dan malah memindahkannya seperti bayi di pangkuannya. Lalu Maddie bertanya apakah Percy ingin bercinta dengannya, dan saat Percy mulai menjelaskan bahwa dia ingin melakukannya, tetapi dia terlalu gugup karena kurangnya pengalaman, dan dia tiba-tiba mulai merasa gatal. Maddie mengangkat baju Percy dan menemukan dia mengalami ruam yang disebabkan oleh kecemasannya. Tetapi dia tidak menghakimi, dia segera mengambil krim dan membantunya untuk menyembuhkan Percy. Merasa terhibur, Percy bercerita tentang betapa dia tidak suka canggung dalam pergaulan karena dia tidak pernah mendapatkan teman kecuali secara online atau mantan pengasuhnya yang menjadi teman baiknya selama ini. Maddie membalas budi dan menceritakan bagaimana dia tinggal di rumah ini sepanjang hidupnya untuk merawat ibunya yang sakit. Ayahnya tidak ada karena dia mempunyai keluarga di kota dan ibunya hanya seorang teman kencan. Setelah berbagi momen manis, mereka setuju untuk mulai berkencan sebelum menjalin hubungan intim. Beberapa hari berikutnya, Maddie dan Percy mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka mengajak Milo dan anjing lain keluar dari tempat penampungan, bermain laser tag dan memenangkan banyak hadiah di arcade, di mana tempat mereka menggoda seorang anak hingga mereka diusir. Mereka bersenang-senang bersama, dan Percy mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Maddie. Di arcade, Percy membelanjakan tiket membeli topi bir untuk Maddie, dan juga mendapatkan jebakan jari yang dia tipu untuk menggunakannya. Maddie panik, tapi Percy sabar dan mengajari Maddie cara keluar dari situasi tersebut. Mereka mulai mengobrol dan mengetahui lebih banyak tentang satu sama lain, seperti fakta bahwa keduanya tidak pernah pergi ke pesta prom. Maddie juga mengatakan kepadanya bahwa dia pernah menulis surat kepada ayahnya untuk menanyakan mengapa ayahnya tidak mengunjunginya.
Memiliki momen rentan ini memungkinkan Percy mengumpulkan keberanian dan akhirnya mencium Maddie. Setelah itu mereka berjalan-jalan dan bertemu dengan mantan pengasuh Percy, Jody, yang ternyata adalah seorang pria parubaya. Jody menyadari mereka memenangkan frisbee di arcade dan melemparkannya agar Percy mengambilnya. Saat Percy jauh dari mereka, Jody bertanya apa niat Maddie terhadap Percy dan menuduhnya bahwa Maddie hanya menginginkan uang dari keluarga Percy. Maddie bilang dia hanya ingin berkencan dengan Percy dan menutup mulut Jody dengan menyiratkan bahwa dia menginginkan hal yang sama. Saat Percy kembali, Jody dan Maddie hanya berpura-pura akur demi dia. Beberapa waktu kemudian, Maddie mendengar seseorang menyembunyikan bel di rumahnya dan menemukan seorang pria yang tidak dia kenali. Ternyata mereka bersekolah bersama-sama dan lelaki itu bersikap seolah-olah mereka sangat dekat. Namun Maddie hampir tidak mengingatnya. Kebenaran segera terungkap. Pria tersebut ada di sana untuk menjual rumah Maddie. Namun Maddie masih menolak untuk menyerah dan mengusir pria tersebut dan mengabaikan ancaman hukumannya. Malamnya Percy menyebut Maddie dengan limosin agar mereka bisa pergi ke makan malam mewah yang telah mereka rencanakan sebagai cara untuk mengadakan pesta prom sendiri. Di dalam mobil mereka bahkan bertukar bunga. Begitu sampai di restoran, mereka bersenang-senang mengobrol, tertawa, dan makan bersama. Percy menceritakan bahwa dia tidak ingin siapapun di sekolah memperhatikannya, karena jika mereka tidak memperhatikannya, mereka tidak bisa mengolok-oloknya. Jadi Maddie menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka harus melihat betapa hebatnya Percy yang sebenarnya. Lalu Maddie memperhatikan sebuah piano dan meyakinkan Percy yang sangat gugup untuk memainkan piano tersebut. Dia ternyata cukup lihai dan dia ikut serta dalam permainannya, memilih lagu She's a Man-Eater oleh Hall & Oates sebagai penghormatan kepada Maddie. Orang-orang di restoran menyukainya dan semua orang bertepuk tangan. Obrolan mereka tiba-tiba disela oleh Natalie, seorang kenalan Percy yang juga akan kuliah di Princeton. Natalie dan Percy mulai mengobrol dengan santai dan Maddie langsung cemburu. Seringkali berusaha membuat Natalie pergi. Namun hal itu tidak berhasil dan Natalie mengundang Percy ke pesta calon mahasiswa Princeton. Maddie mencoba menolak, tetapi Percy memberitahunya bahwa dia akan mengingatnya. Setelah Natalie pergi, Percy membahas rencana kuliahnya dan bagaimana mereka bisa bertemu di akhir pekan. Tapi Maddie menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan jarak jauh. Baginya ini adalah kencan musim panas yang akan berakhir saat Percy pergi. Merasa sakit hati, Percy bergegas keluar dan Maddie segera mengikutinya ke dalam limosin. Namun mereka dengan canggung duduk sangat berjauhan dan Percy mulai mabuk, yang merupakan pertama kali baginya. Tiba-tiba Maddie menyadari bahwa mereka menuju ke arah yang aneh. Percy menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke pesta Natalie. Maddie lah yang menyuruhnya untuk lebih sering berkumpul dengan teman-teman sekolahnya. Jadi jika dia tidak ingin hadir, dia tidak boleh datang. Limosin berhenti dan Percy bergegas masuk ke dalam pesta, menjatuhkan bunganya di jalan. Setelah ragu-ragu, Maddie mengikutinya ke dalam hanya untuk kehilangan dia di tengah kerumunan. Maddie mulai bertanya ke sana kemari tentang Percy. Tetapi semua anak muda yang ada di dalam pesta menilai dia adalah wanita dewasa yang berusaha menyesuaikan diri dengan para remaja. Dan setiap kali dia merespon dengan kasar, mereka mengancam akan merekamnya di media sosial. Akhirnya dua gadis memberitahunya bahwa Percy pergi ke kamar bersama Natalie. Maddie khawatir Percy mungkin baru pertama kali bersama orang lain. Dia bergegas ke atas dan mulai memeriksa setiap kamar, merasa kecewa karena generasi baru tidak melakukan hal kotor. Akhirnya dia menemukan kamar yang terkunci, dan karena tidak ada yang menjawab ketika dia mengetuk, dia berlari dan melemparkan seluruh tubuhnya ke pintu untuk mendobraknya. Natalie dan Percy sedang bersama-sama di atas kasur dan setengah telanjang. Namun Natalie bersumpah tidak terjadi apa-apa. Karena Percy mabuk, dia juga mengaku bahwa dia mengambil sesuatu atau meminumnya. Maddie segera membawa Percy ke kamar mandi dan memaksanya untuk memuntahkan semuanya. Namun ternyata dia hanya meminum obat untuk mengatasi mabuknya, bukan obat yang ilegal. Pada saat itu pembawa acara pesta datang bersama orang tuanya yang mulai berdebat dengan Maddie karena Maddie sudah dewasa bergabung di pesta remaja. Percy tidak akan membiarkan siapapun menghina Maddie dan mencoba meninju ayahnya. Namun pria itu menghindar dan malah meninju leher Maddie. Maddie dan Percy meninggalkan pesta. Di dalam mobil, Percy meletakkan kepalanya di pangkuan Maddie agar Maddie dapat menghiburnya. Sementara Percy meminta maaf karena tidak sengaja memukulnya. Percy lalu mengakui bahwa sekarang dia siap melakukan hubungan layaknya orang dewasa. Tetapi saat Maddie mengajarinya untuk membukanya, dia tiba-tiba mengaku bahwa dia mencintainya. Maddie merasa tidak nyaman dan menunjukkan bahwa Percy mabuk, sehingga mereka tidak boleh melakukan apapun malam ini.
Percy dapat memahami maksudnya dan kembali menyadarkan kepalanya di pangkuan Maddie selama sisa perjalanan. Keesokan harinya, Percy bangun dengan suasana hati yang baik, sehingga orang tuanya mau tidak mau mengomentarinya. Percy mengatakan dia akhirnya ingin mendapatkan SIM sendiri agar bisa mengantar pacarnya berkeliling, dan orang tuanya sangat senang melihat dia keluar dari cangkangnya. Namun kebahagiaan itu langsung hilang saat Percy memberitahu orang tuanya bahwa dia tidak akan pergi kuliah ke Princeton, karena dia ingin tinggal di Montauk bersama Maddie. Keluarga Baker menyuruh Percy untuk menunggu mereka di dalam mobil, dan begitu dia pergi, mereka menelpon Maddie, yang memberitahu mereka bahwa dia ingin membatalkan kesepakatan karena Percy sudah terlalu terikat. Orang tuanya setuju dan memberitahunya bahwa dia masih bisa mendapatkan mobil itu, karena dia telah mengeluarkan Percy dari cangkangnya. Tapi hal terakhir yang perlu dia lakukan sebelum putus adalah meyakinkan Percy untuk pergi kuliah ke Princeton. Saat Maddie berbicara dengan orang tua Percy dan menerima syarat yang diajukan, saat Maddie sedang berbincang dengan orang tua Percy, kebetulan Percy ada di dalam mobil, dan secara tidak sengaja terhubung ke telepon melalui jalur Bluetooth, yang menyebabkan dia mendengar bagian terakhir percakapan mereka dan hatinya hancur saat mengetahui bahwa Maddie hanya dibayar untuk bersamanya. Setelah memikirkannya, Percy mengundang Maddie makan siang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Orang tua Percy terkejut saat Maddie muncul di depan pintu mereka. Saat makan, Percy mencoba membuat orang tuanya dan Maddie bercakap-cakap, mengajukan pertanyaan yang akan mengungkap rahasia mereka. Tiba-tiba Percy mendapat telepon dan pergi keluar untuk menemui Crispin yang membantunya menghancurkan mobil Big Regal. Mobil ini sangat kokoh dan bahkan tidak dapat dihantam dengan batu. Jadi Percy mengemudikannya ke dalam hutan dan menabrakannya ke pohon. Lalu pohon itu tumbang di atas mobil. Percy dan Crispin menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia kembali ke rumah, Percy langsung menuju kamarnya, jadi Maddie mengikutinya. Percy mencoba menciumnya, tapi Maddie menolaknya dengan alasan orang tuanya bisa mendengarnya. Jadi dia malah mencoba mengungkap kebenaran dari Percy. Maddie terus berbohong dan untuk mengalihkan perhatiannya dari topik pembicaraan, dia setuju untuk bersikap lincah dengannya, hanya agar Percy selesai dalam hitungan detik. Setelah itu Percy mengaku mengetahui tentang kesepakatan Maddie dengan orang tuanya. Maddie lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa hal itu nyata baginya. Namun saat Maddie mengabaikan permintaannya, Maddie menjadi marah. Dia menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah mengerti apa yang harus dilakukan orang miskin untuk bertahan hidup. Tetapi Percy menjawab dengan mengatakan bahwa dia menyia-nyiakan hidupnya di rumah itu untuk menunggu ayahnya meminta maaf dan menyebabkan dia pergi dengan sangat kesal. Beberapa waktu kemudian, Percy mengonfrontasi orang tuanya dan meminta mereka berhenti melakukan apapun untuknya dan membiarkan dia gagal atau berhasil sendiri. Namun perpisahan itu terasa berat baginya, dan dia kembali menjadi seorang pendiam yang tinggal di kamarnya sambil bermain video game. Sementara itu, Maddie masih menerima mobil Big Regal yang rusak oleh Percy, yang mulai ia gunakan untuk pekerjaannya sebagai pengemudi Uber. Penumpang Uber Maddie seringkali merasa was-was saat melihatnya tiba, namun Maddie tetap memaksa mereka masuk ke dalam mobil. Dengan bekerja keras di bar dan mengemudi, akhirnya Maddie bisa berhasil menabung. Dia pergi keluar untuk merayakannya bersama Sarah dan Jim. Namun pada saat itu Sarah dan Jim mempunyai berita besar. Mereka hendak pindah ke Florida karena tidak mampu membeli tempat sendiri di Montauk. Maddie terkejut karena mereka akan pergi. Namun Sarah memberitahunya bahwa dia bahkan lebih terkejut lagi karena Maddie tetap tinggal di rumah itu. Meskipun dia terlihat sangat tidak bahagia berada di sini. Untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya baik-baik saja, Maddie mengajak seorang pria pulang. Maddie berusaha mengenal pria itu lebih baik daripada bercinta dalam satu malam, karena dia ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Pria itu menemukan jebakan jari milik Percy dan mengelabui Maddie agar menggunakannya. Namun pria itu bukan menggunakan jarinya, dia malah menggunakan alat vitalnya. Keesokan paginya Maddie menemukan surat yang dikirim untuk ayahnya dan menyadari bahwa dia harus melanjutkan hidup. Dia membakar surat itu, memperbaiki mobil dan meminta maaf kepada Gary sambil memeluknya. Lalu memutuskan untuk menjual rumahnya, namun dengan beberapa konsekuensi atau persyaratan. Dia juga ingin meminta maaf kepada Percy, tetapi Percy tidak menjawab pesannya sehingga Maddie mulai mencarinya kemana-mana. Jody dan Crispin marah padanya dan tidak mau membantunya. Tapi orang tua Percy memberitahunya bahwa dia akan hadir di Mixer Princeton. Maddie pergi ke sana dan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa persahabatan mereka nyata. Namun saat Percy mengabaikannya dan mencoba pergi, Maddie melompat ke atas kap mobil milik Percy. Terinspirasi dari kejadian di masa lalu, Percy mulai membalas apa yang sudah dilakukan oleh Maddie terhadap dirinya di masa lalu. Maddie berada di atas kap mobil, menabrak banyak benda di perjalanan dan secara tidak sengaja membakar jaket Maddie. Karena panik, Percy mengemudikan kendaraannya ke laut untuk memadamkan api dan keluar dari mobil untuk membantunya.
Maddie mengambil kesempatan itu untuk meminta maaf kepada Percy yang menangis saat Percy memaafkannya. Dua sejoli ini tetap berada di pantai dan membicarakan rencana mereka di masa depan. Percy akan tetap pergi ke Princeton dan Maddie akan pindah ke California. Kemudian mereka setuju untuk tetap berteman. Beberapa waktu kemudian Maddie akhirnya menjual rumahnya. Tanpa disangka, rumah Maddie menjadi milik Sarah dan Jim, sehingga mereka tidak perlu pindah dan dapat membesarkan anak mereka di sini. Percy mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya untuk pergi kuliah dan menemukan Maddie menawarinya tumpangan ke Princeton dalam perjalanannya ke California. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mengadopsi Milo dan mereka bertiga berkumpul di dalam mobil untuk memulai perjalanan hidup baru.